Baik, kita lanjutkan ke teorema dasar kalkulus yang pertama. Teorema dasar kalkulus yang pertama adalah tentang ketika ada suatu fungsi yang diintegralkan dari 0 sampai x terhadap dt, dan ketika fungsi tersebut diturunkan terhadap x, dia hasilnya akan sama dengan fungsi itu sendiri tapi dalam variabel x. Ya, f-nya harus kontinu pada interval a sampai b, dan x sembarang titik di variabel a sampai b. Ini variabel interval tutupnya a sampai b di sini, 0 sampai x di sini. Jadi, contohnya, kalau ada kamu diminta mencari turunan dari suatu integral. Ya, integralnya dari 1 sampai x t pangkat 3 dt. Pakai teorema dasar ini, t-nya kan kontinu dari 1 sampai x kan, t pangkat 3 kan pasti kontinu ya, tidak ada dia terpotong dimanapun grafiknya, maka hasil turunannya adalah langsung x pangkat 3. Nggak usah dihiraukan batasnya. Contoh lain, kalau ada turunan dari integral 2 sampai x, dari t pangkat 3 per 2 per akar t kuadrat plus 17 dt, kamu pastikan dia ini kontinu di sini, dari 2 sampai x. Nah, ketika dia kontinu, maka turunannya adalah langsung aja fungsinya sendiri, tapi t-nya diganti x. Kalau saya mau bilang turunan dari suatu integral, intinya adalah turunan teorema dasar kalkulus pertama ini adalah turunan dari suatu integral adalah fungsi itu sendiri. Karena integral adalah andi turunan. Jadi kalau ada fungsi diintegralkan, kemudian disuruh nurunkan, ya udah balik lagi ke fungsi aslinya. Kalau saya seperti itu. Gampangannya memahaminya. Nah, teorema dasar kalkulus pertama ini menurunkan teorema lainnya, yaitu sifat perbandingan. Jadi, kalau umpama ada f dan g itu kan terintegralkan pada interval a sampai b. Kalau fx-nya itu lebih kecil dari gx, nah ketika diintegralkan pada interval yang sama, yaitu a sampai b, maka hasil integralnya juga akan mengikuti, yaitu fx-nya, integral fx dari a sampai b dx tetap akan lebih kecil dari a sampai b integral dari gx dx. Ya, menurunkan itu. Kemudian sifat teorema C, sifat keterbatasan. Kalau ada f terintegralkan pada a sampai b intervalnya. Kalau ada m, di mana m kecil itu lebih kecil dari fx, dan fx-nya lebih kecil sama dengan m besar untuk semua x dalam a sampai b, maka ketika m-nya dikalikan b min a, itu tetap akan lebih kecil dari integral a sampai b, fx dx juga akan lebih kecil, fx dx-nya ini integralnya juga akan lebih kecil dari m besar kalikan b min a. Jadi dia dibatasin. Kalau emang udah batasnya seperti ini, selama dia di integralnya tetap a dan b, dan di intervalnya juga b min a, maka dia akan tetap berada di tengah-tengah, terbatas. Kemudian, teorema dasar kalkulus pertama ini juga mengisyaratkan kelinearan, di mana kalau ada konstanta untuk integral a sampai b, kamu keluarkan aja. Untuk integral tentu a sampai b. Kemudian kalau penjumlahan dan pengurangan, kamu bisa jumlahkan dan mengurangkan sendiri-sendiri. Tapi ingat, ini yang mengikuti ya si syarat dari atau batas dari integral tentunya tetap mengikuti fungsinya yang diintegralkan. Nah, kemudian kita masuk ke teorema dasar kalkulus kedua. Di mana teorema dasar kalkulus kedua ini yang tadi membawahi yang integral tentu perhitungannya adalah misalkan jika f kontinu pada a sampai b intervalnya, f sembarangan di turunan pada f pada integral a sampai b, maka turunan integral dari a sampai x, a sampai b ini harusnya fx akan sama dengan f besar b. F besar ini maksudnya hasil dari integralnya, fungsi yang sudah terintegralkan, kemudian kita substitusikan b, dikurangi fungsi yang sudah terintegralkan, kita substitusikan a. Contohnya gini, ketika ada 2 sampai 5 integralnya dari x pangkat 3, saya juga lupa lagi ada di x, harusnya ada di x-nya, sama dengan 1 per 4 x pangkat 4. Ini kan diintegralkan ya, hasilnya akan dihitung dari 2 sampai 5. Jadi, kamu harus hitung F5-nya dikurangi F2, di mana F besar X itu sama dengan hasil yang sudah diintegralkan ini loh.
hasil integralnya. Nah, kamu hitung berarti 1/4 5 pangkat 4 dikurangi 1/4 2 pangkat 4. Hasilnya adalah 609/4. Apakah sudah selesai? Lebih cantik kalau kamu buat jadi pecahan campuran. Sederhanakan sampai tidak bisa disederhanakan lagi. Itu untuk teorema dasar kalkulus kedua. Ini yang akan mengilhami kita untuk menghitung integral tentu dengan cepat. Nah, kita masuk ke 7. Aturan substitusi pada integral. Aturan substitusi untuk integral tak tentu, berarti tidak ada batasnya. Itu berlaku jika ada f, apa ini namanya, gx, itu kalau fungsi komposisi ya. Fungsi komposisi f gx itu dikalikan g aksen x dx, hasilnya adalah f atau f besar atau hasil integralnya dari fungsi komposisi gx plus c. Contohnya adalah ini. Integral x kuadrat plus 3x pangkat 7. Kemudian kan x kuadrat plus 3x ini sebagai gx kan. Lah g aksen x-nya adalah 2x plus 3. Nah, kan sudah memenuhi aturan ini, aturan substitusi. Maka hasil akhirnya yaitu f gx itu berarti kan 1/8 x kuadrat plus 3x pangkat 8. Pakai apa? Aturan pangkat. Nah, ini kan hilang. Jadi f aksen x-nya pakai aturan pangkat plus c. Nah, ini kalau saya untuk membantu memahami bedanya sama aturan yang pangkat itu adalah seperti ini. Soalnya sama, tapi saya biasanya suka memisalkannya dia dengan U. Misal U adalah x pangkat 2 plus 3x, maka du per dx atau turunannya U adalah 2x plus 3. Benar kan? Nah, kemudian saya mau mencari dx-nya. Dx-nya berarti dari sini dx-nya pindah ke sini, hasilnya adalah ju per 2x plus 3. Jadi pakai aturan dulu, penjumlahan pembagian dulu lah waktu SD. Jadi kita tahu dx-nya sama dengan ju per 2x plus 3. Sampai sini clear ya. Nah, kemudian saya akan substitusikan, karena dia substitusi, jadi saya suka mensubstitusikan permisalan ke fungsi aslinya. Yaitu kita misalkan U pangkat 7, karena kan U-nya tadi X pangkat 2 plus 3X, maka kita ubah dulu dia U pangkat 7. Karena ini 2X plus 3, kita nggak perlu memisalkan karena kita butuhnya mengganti, mensubstitusikan dx saja. Ini dx-nya akan diubah jadi ini. Jadi ini tuh nggak perlu dipakai hanya untuk mencari dx. Dx-nya akan dirubah jadi du per 2x plus 3. Nah, ketika udah seperti ini, kamu lihat ini saling menghilangkan. Jadi hasil akhirnya adalah integral u pangkat 7 du. Bu, kok nggak x lagi? Iya, karena di sini variabelnya udah u, dia juga harus diintegralkan terhadap du. Kalau ini tetap X, dia nggak bisa diintegralkan. Ya, kita integralkan pakai aturan pangkat, jadinya 1/8 U pangkat 8. Nah, ketika udah seperti ini, kamu balikkan lagi U, kembalikan lagi ke fungsi asalnya, yaitu X pangkat 2 plus 3X pangkat 8 plus C. Samakah jawabannya? Sama. Kalian boleh pilih cara yang mana, tapi kalau saya lebih prefer ini karena saya tahu jalannya dari mana. Dia bisa hilang. Kan kalau di sini kan kalian biasanya pada bingung, di aksennya hilang kemana Bu? Kok tiba-tiba jadi f atau hasil dari integral gx ini gitu kan? Nah, di sini hilangnya karena ini, makanya dibutuhkan ini yang luar itu harus turunannya dari pemisalannya u karena biar bisa dicoret atau saling menghilangkan. Nah, aturan substitusi pada integral, tadi kan saya bilang mirip dengan subbab 4. Subbab 4 itu teorema D, namanya aturan pangkat yang digeneralisir. Mirip-mirip, bedanya ini F komposisi GX. Kalau di sini sudah dibilang GX-nya pangkat R. Kalau ini F komposisi GX itu bisa mana aja. Jadi, aturan substitusi ini lebih general daripada aturan pangkat. Kalau aturan pangkat yang digeneralisir, bentuknya harus G pangkat G. GX pangkat R. Kalikan di aksen X. Kalau yang ini, yang aturan substitusi ini lebih umum karena dia terserah fungsi komposisi GX, pokoknya harus ada pengalinya di aksen X. Contohnya gini.
Nah, kalau subbab 4 itu yang aturan pangkat digeneralisir kan, ini harus dipangkatkan, ini ada pangkatnya kan, terus ini. Nah, kalau yang aturan substitusi, ini aja udah bisa. Sin X, cos X. Kan jadi turunan sin X adalah min cos X. Tapi di sini kalau dan integral itu untuk penjumlahan dan pengurangan bisa disendiri-sendirikan linear. Tapi kalau perkalian dia tidak bisa. Bu, nggak bisa pakai U kali P yang di turunan. Tidak bisa. Di integral tidak ada berlaku aturan perkalian dan pembagian. Ketika ada perkalian seperti ini, kamu harus mencoba mencari cara bahwa salah satunya adalah G aksen X-nya. Di sini kita misalkan F komposisi GX-nya adalah sin, berarti kan G aksennya cos-nya yang merah. Karena apa? Sin X diturunkan jadi cos X. Nah, kalau udah seperti ini, kamu bisa pakai aturan substitusi. Integral sin kuadrat X cos X dx. Berarti kan yang jadi GX adalah yang ini. Cos X-nya sebagai G aksen X. Nah, kalau seperti ini, pangkatnya seperti ini, boleh pakai aturan substitusi, yang penting ini adalah turunan dari yang GX-nya. Hasilnya kita gimana? Yuk, kita kerjakan dulu yang ini ya. Yang ini berarti kita misalkannya adalah ini. Misalkan U-nya adalah apa tadi ya? U-nya berarti sin X. Saya taruh di sini, ini kayaknya kurang panjang ya. Saya turunkan dulu ya. Berarti di sini kamu harus bilang misal punya adalah kok di situ, malah di sini. Misal U sama dengan sin X, maka du per dx akan sama dengan sin X turunannya adalah cos X. Nah, sehingga nah kita butuh dx, berarti kita buat dx-nya, berarti dx akan sama dengan apa? Du per cos X. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kamu masukkan ke fungsi aslinya, kita masukkan permisalannya, berarti adalah integral sin X-nya tadi U ya. U dikalikan cos X-nya tetap ada ya. Cos X nggak dirubah karena yang akan kita rubah adalah dx akan dirubah jadi du per cos X. Nah, saling menghilangkan kan cos X sama cos X-nya, maka hasilnya hanya tinggal integral U du. Berarti kalau sekarang di sini kita nggak ngomongin lagi tentang sin X, karena kita ngomongin lagi tentang U. Nah, kalau U sendiri hanya U diintegralkan terhadap du, hasilnya adalah 1/2 punya pangkat 2. Nah, plus C. Nah, sebelum plus C harus kita ubah dulu, yaitu jadinya adalah 1/2 U berarti sin ya. Sin kuadrat X plus C. Nah, ini hasilnya. Beda kalau kamu mengintegralkan sin X dx. Ya, kalau hanya sin X dx itu di sini ya saya kasih, kalau kita pemainnya cuma integral sin X dx, tadi hasilnya adalah min cos X. Kalau di sini integralnya, di sini karena dia sebagai U, berarti dianggap sebagai min cos X. Ini kalau yang ya. Nah, tapi karena di sini diintegralkan U terhadap du, jadi kita pakai juga kayak aturan pangkat biasa. Nah, yang selanjutnya ini sama, hampir sama, cuman kita bedakan lagi aja di sini, nggak usah ya nanti. Ini kan, nah, yang beda adalah di sini. Punya kan sin kuadrat X, berarti di sini kamu jadinya U kuadrat. U kuadrat cos X, ya kan sama, jadi di sini U kuadrat yang kamu turunkan, maaf, integralkan, jadi hasilnya adalah berapa?
sepertiga punya pangkat 3. Berarti akan jadi sepertiga sin pangkat 3 X plus C. Ya, jadi nanti seperti ini. Itu perbedaannya ya nanti. Nah, kita lanjutkan. Aturan substitusi pada integral yang tentu, yaitu yang punya batas. Nah, kalau yang punya batas, kamu cek dulu bentuknya apakah sudah seperti ini, ada di aksen X-nya. Kalau udah ada, maka kamu integralkan dulu. Kalau saran saya integralkan dulu berapa hasilnya, baru dimasukkan 6 sampai 9-nya. Nah, di sini ini bentuknya pembagian. Kalau pembagian nggak bisa pakai U per V, tidak bisa. Itu hanya berlaku untuk turunan. Substitusi integral kalian harus pakai cara substitusi dengan cara mengidentifikasi apakah ada di aksen X-nya. Jadi karena di sini X pangkat 2 lebih kecil dari X pangkat 1 ya pangkatnya, berarti ini pasti di aksen GX-nya, atau di sini dia udah misalkan pakai U ya. U-nya ini, kalau Bruno biasanya U adalah yang troublemaker. Yang gede, yang troublemaker, tapi harus dipastikan turunannya. U adalah yang atasnya. Nah, ini kadang tulisannya membingungkan karena ini. Oh ini ya. Kalau ini saya tulis ulang pakai cara saya. Nah, kamu bebas ya. Jadi saya langsung permisalkan aja ya. Misal U sama dengan apa itu? X kuadrat plus 2X plus 6. Maka di U per DX-nya di U per DX akan sama dengan 2X plus 2. Sehingga karena kita kan punyanya maunya DX ya. Jadi DX, maaf. Ini akan sama dengan DX sama dengan DU per 2X plus 2. Oh, kok nggak sama? Di sini kan hanya X plus 1. Nah, di sini kamu pintar-pintarnya aja ngakalin kalau 2X, bukan ngakalin ya, kita lihat bahwa 2X plus 2 itu ketika kamu keluarkan 2 jadinya sama dengan X plus 1. Ya, seperti ini. Terus biar gampang lagi bentuknya, kamu bisa ubah dia bentuknya adalah seperti ini ya. Ya, nanti nyoretnya gampang. Kalau saya sih itu biasanya 2-nya kamu pisah aja di luar. Jadi akan sama dengan di sini jadinya akan sama dengan 1 per 2. Nah, setelah ini, ya taruh atas, kamu harus masukkan ke soal. Nah, kemarin masukkan ke soal berarti soalnya kamu rubah, jadinya adalah integral dari berapa? Saya nggak bilang, langsung aja lah ya, 0 sampai 1 dari, nah, ini. Yang bawah adalah U pangkat 2 ya. U-nya pangkat 2. Yang atasnya tetap X plus 1. Nah, dx-nya akan diganti ini. Ini kan? Nah, akan diganti sama ini. Ini sebagai dx ya. Ini sebagai dx, penggantinya ini. Nah, yang dicoret apa? Kelihatan yang dicoret adalah X plus 1 yang bisa saling menghabiskan ya, maaf. Saya kadang suka ikut-ikutan dulu kita ngomongnya dicoret-dicoret. Salahnya titik merah. Walaupun sebenarnya itu adalah maksudnya saling menghabiskan karena dibagi hasilnya adalah 1. Nah, kemudian ini dia akan berubah. Saya ubah lagi ya, bentuknya adalah dipercantik biar kalian lebih memahami, yaitu jadinya adalah 0 sampai 1 dari ya 1 per setengahnya hilang kemana? Oke, setengahnya karena dia sebagai konstanta
Yuk ditaruh depannya integral yuk, biar nanti terakhir baru kalian kalikan. Nah, ini di sini. Integral dari U. Nah, selesai. Nah, ini. Jadi kamu hitung dulu integralnya berapa, kemudian dari kamu hitung sebagai syarat 0 sampai 1 dulu, pakai seperti ini. Kemudian kamu 1 sampai 2. Bu, kok beda? Nah, kita cek. Kenapa dia bisa berbeda? Karena ketika kamu misalkan U, ini kan dia 0 sampai 1 itu untuk X batasnya. Nah, kalau kamu misalkan U, kok berubah jadi 9, 6 sama 9 gitu kan. Nah, berarti di sini ketika kita misalkan U ini berubahnya jadi U-nya berarti 6 sampai 9. Ini juga 6 sampai 9. Nah, pertanyaannya adalah kenapa gitu ya. Adalah karena ini. X kuadrat plus 2X plus 6. Saya kasih di sini ya. Kita punya U-nya adalah ini. Ini kan. Nah, ini. Mana? Kamu harus buat dia ini dulu. Apa namanya? Dicari X-nya berapa. Insert. U sama dengan, kita misalkan dia sama dengan 0 ya. Ini berarti X kuadrat plus 2X plus 6 itu akan sama dengan X berapa? Ayo berapa? Oh, ternyata seperti ini. Perhatikan bahwa U sama dengan 6 ketika X sama dengan 0. Oh, berarti kan untuk X-nya sama dengan 0, kamu substitusikan U sama dengan 0 kuadrat plus 2 kali 0 plus 6. Jadi sama dengan 6. U-nya. Nah, gampangnya gini, berarti nggak dijabarkan ya. Nggak perlu pakai aljabar. Nah, kalau X-nya satunya adalah 1 ya, substitusikan 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 sama 6 sama dengan 9. Nah, ini dari sini hasilnya. Nih. Dari sini ya. Nih, saya taruh di sini ya. Jadi 6 sampai 9. Kemudian kamu integralkan biasa. Jadinya adalah 1/2 seperti itu. Ini berarti pangkatnya min 2 diintegralkan jadinya 1/U. Seperti yang ini ya, biar gampang. Seperti ini dari 9 sampai 6, terus kamu lakukan perhitungan jadinya 1/36. Nah, seperti itu ya, cukup banyak detail-detail kecilnya harus kalian perhatikan. Tapi detail kecil tersebut kalau kalian sudah mahir, kalian bisa skip, maksudnya udah bisa di luar kepala gitu loh, nggak perlu ditulis sepertinya atau mencari-mencari tahu, tapi bisa. Yang penting kalian untuk pembelajaran emang harus sedetail-detailnya agar kalian bisa melanjutkannya. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Untuk tugas mandirinya atau silahkan dikerjakan sebagai latihan soal, kita telah mempelajari 1, 2, 3, 4 bab sekaligus pada pertemuan kali ini. Dan saya minta untuk mengerjakan latihan-latihan soal ini yang sudah saya berikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 soal plus 1 soal tantangan. Kerjakannya ditulis tangan di kertas A4 lengkap dengan cara yang terperinci. Karena untuk pembelajaran ini saya ingin kalian benar-benar memahami apa yang kalian tulis, apa yang kalian lakukan pada saat mengintegralkan, kemudian scan dan kirim di Elena sesuai dengan jadwal deadline dari masing-masing kelas. Baik ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salahnya. Saya sadar bahwa saya hanya insan biasa, masih banyak salah. Mohon untuk
dikoreksi jika memang ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.